Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel favorit keluarga saya sendiri, Muhammad Latif Alvero. By the way, sorry bre, gue lama upload karena akhir-akhir ini gue sibuk di real life. Oke. Berhubung saat ini adalah tahun 2021, di mana 2021 ternyata tahun sesudah 2021 ini banyak sekali teori-teori konspirasi yang sedang menghantui kepala kita. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepala kita pusing, penambah beban pikiran. Ya kan? Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah, kenapa kuntilanak nggak ganti daster? Bisakah kuntilanak terbang ke bulan, mengingat kuntilanak adalah makhluk yang tidak bermassa? Kenapa kecelakaan lalu lintas tidak pernah terjadi di rumah sakit jiwa? Terlepas dari itu, marilah kita tidak usah memikirkan hal-hal aneh tersebut. Mari kita merujuk pada sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini menambah beban pikiran rakyat, terutama di kalangan sekolah dan institusi, yaitu, kalau tujuan sekolah adalah mencerdaskan, mengapa hanya orang pintar yang diterima di sekolah tersebut? Hari ini saya sangat bersemangat sekali karena saya tadi telah banyak membunuh nyamuk. Dan di sini cuaca hari ini ternyata tidak seperti dia yang datang lalu pergi. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita langsung masuk ke pembahasannya. Kalau tujuan sekolah itu mencerdaskan, kenapa hanya murid pintar yang diterima di sekolah tersebut? Oke, langsung kita masuk. Alasan pertama tentunya karena sekolah atau universitas itu mempunyai daya tampung, sehingga harus ada seleksi untuk menentukan siswa yang layak masuk. Gini kalau udah makan pedas. Siswa yang layak masuk ke institusi tersebut. Ya nggak mungkin lah institusi atau sekolah tersebut menampung semua siswa. Ya, jadi nggak semudah itu untuk masuk ke institusi atau sekolah yang diinginkan. Kedua, metode pengajaran mungkin. Kalau menurut saya sih. Ketiga, mungkin sekolah tersebut sudah terkenal. Maka jika menerima murid yang kurang pandai, dikhawatirkan akan membuat buruk nama sekolah tersebut. Keempat, efisiensi. Murid yang pandai atau cerdas dianggap cenderung langsung bisa menyerap pelajaran. Kelima, mengejar atau meningkatkan peringkat sekolah terbaik. Siswa yang pandai atau cerdas akan membantu sekolah meningkatkan prestasi-prestasi yang dihasilkan sekolah tersebut. Jadi mungkin mencerdaskan itu bukan satu-satunya tujuan utama sekolah. Setiap sekolah mempunyai kebijakan sendiri dalam penyeleksian murid, karena setiap sekolah juga mungkin punya visi dan misi yang berbeda. Dan beberapa tahun lalu juga udah ada kebijakan zonasi, di mana kebijakan zonasi ini tujuan utamanya adalah untuk pemerataan yang berkualitas dan terintegrasi.
pemerataan SDM di berbagai kalangan sekolah. Jadi mereka yang kurang pandai mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah favorit. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tapi kita juga harus lihat perspektif lain seperti baik sekolah negeri maupun swasta yang menggunakan patokan nilai untuk masuk ke sekolah tersebut, sehingga anak yang nilainya tinggi lebih besar kemungkinan untuk diterima. Alasannya sih menurut saya cukup sederhana, karena kurangnya sekolah kita di negeri ini dibanding dengan jumlah muridnya yang banyak, ya kan. Jadi program zonasi pun bisa sia-sia karena hal ini. Dan timbul juga pertanyaan, bahkan ada juga yang diseleksi berdasarkan umur. Nah, ini umur. Kalau mau masuk SD mungkin masih bisa sih nunggu. Tapi kalau SMP atau SMA apakah harus menunggu sampai usia cukup? Bukankah itu menyalahi keadilan dalam mendapatkan akses pembelajaran di sekolah? Pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Ya, kasihan juga orang tua si murid yang sudah bersusah payah membantunya belajar dan hal lainnya. Bahkan mungkin si anak les berjam-jam demi lulus di usia muda. Bukankah mereka yang muda dan berprestasi lebih dibutuhkan negara? Mereka adalah calon penerus bangsa. Ya, jadi dikembalikan lagi lah ke sekolah masing-masing, tapi perlu diingat, sebenarnya tujuan utama sekolah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi percayalah, bukannya sekolah itu pilih-pilih, tetapi mereka akan menyaring siapa yang pantas untuk masuk ke sana. Dan benar, zonasi tujuannya adalah menyamaratakan, tetapi kebijakan tersebut belum diimbangi dengan kemerataan institusi di setiap daerah. Misal jika daerah tersebut belum terdapat sekolah negeri, maka terpaksa bersekolah di swasta yang biasanya biaya sekolahnya yang sedikit lebih mahal. Ya, bagaimana lagi, apalah daya mereka karena seleksinya berdasarkan jarak. Jadi kebijakan zonasi menurut saya masih harus dikaji ulang dan diperbaiki, karena tujuannya adalah menyamaratakan, jadi institusinya juga harus rata di setiap daerah. Oke, karena hari ini saya ada urusan dengan Adinda Azani dan besok pagi saya harus pergi ke luar negeri untuk collab bersama Justin Bieber. Maka sampai di sini dulu video saya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian, serta menambah IQ kalian walaupun cuma 0,001%. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu. Dan silahkan subscribe jika belum, supaya saya dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan supaya saya cepat-cepat dapat penghasilan dari Google AdSense. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.